Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Hari ini cuacanya panas bosku. Tuh, untuk bosku yang mau lihat cuacanya hari ini di Kabupaten Barito Kuala sangat panas bosku. Jadi kita hari ini mau berbagi pengalaman untuk bosku semua. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Bagaimana sih cara merawat motor matic agar awet? Oke bosku, dari awal kita bercerita ya bosku ya, agar motor matic bosku bisa awet. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan untuk teman-teman semua agar motor maticnya awet. Tuh. Yang utama adalah dari oli. Kita berbicara oli. Kalau anjuran dari dealer, ini kita sedikit bercerita ya. Kalau anjuran dari dealer itu 1500, dan untuk oli gardannya 2 kali ganti oli mesin, 1 kali oli gardan. Menempuh jarak berapa bang untuk oli mesin? Kalau dari dealer itu 1500 bosku. Kalau saya agar motor matic yang saya miliki ini awet, saya menggantinya 1000 km aja bosku, tidak sampai dengan 1500, apalagi seperti orang lain sampai dengan 2000. Tuh kasihan mesinnya bosku kalau sampai 2000. Jadi saya mengganti oli mesin, menyisihkan uang 1000, saya ganti oli mesin dan 1 kali oli gardan. Jadi 1 kali oli mesin, 1 kali oli gardan, bisa begitu bisa saya lakukan juga bosku. Dan bisa juga 1 kali oli gardan, 2 kali ganti oli mesin, bisa. Jadi tergantung bosku budgetnya. Jadi mau ganti oli mesin seperti tadi atau yang saya anjurkan yang kedua bosku. Jadi yang bosku wajib periksa adalah untuk oli, jangan sampai 2000 kilo bosku. Dan ini ada yang kedua ya, yang kedua yang perlu teman-teman ketahui, cara menggunakan matic yang baik dan benar gimana sih? Nah ini dengan menarik tuas gas, jangan spontan menariknya, jangan tiba-tiba menarik gas. Nah itu bahaya untuk motor matic, jadi jangan dicoba itu bosku. Contohnya seperti ini ya, tiba-tiba menarik gas tuh. Kalau begini kurang bagus untuk motor matic, itu dapat merusak ke bagian mesin. Nah, jadi semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah like dan subscribe. Yang belum, bantu like dan subscribe agar saya dapat memberikan pengetahuan, berbagi pengalaman tentang dunia sepeda motor, sepeda, mobil, dan yang lainnya. Dan selanjutnya adalah cara memanaskan mesin. Memanaskan mesin terlalu lama juga kurang bagus, terlalu tidak dipanaskan juga tidak bagus. Jadi pengalaman saya pribadi, saya bercerita pengalaman pribadi bosku. Saya memanaskan mesin kalau di pagi hari cukup 5 menit. Nah jadi itu bosku, jadi cukup 5 menit. Gimana sih bang cara memanaskan mesinnya? Saya menggunakan ini bosku, starter tinjak namanya tuh. Selama 1 kali atau 2 kali tinjak baru di starter. Kalau alangkah bagus itu 3 bisa bosku, agar stabil. Matikan 3 kali, setelah itu hidupkan kunci kontak, baru dihidupkan. Nah 1 kali langsung hidup. Itu caranya bosku, cara memanaskan motor matic dan benar di pagi hari. Oke, selanjutnya ini bagian pambel. Untuk bagian pambelnya saya sebut pambel bosku. Ini kalau kalian yang sering touring
atau sudah 5.000 kilometernya ya, atau 10.000, wajib kalian cek, karena takutnya kita perjalanan jauh putus. Jadi kalian bongkar di dialer, atau kalau yang bisa bongkar sendiri bisa bongkar sendiri, itu wajib bosku kalau yang sering perjalanan jauh. Dan selanjutnya adalah saya bercerita ini filter ini kalau sudah 5.000 kalian servis dan CVT nya kalian bersihkan, karena ada debu-debu di posisi bagian dalam, itu mengakibatkan sepeda motor ini jadi tarikan gasnya lelet atau tarikannya agak lama bosku. Jadi itu yang perlu kalian cek untuk motor matic agar awet. Dan selanjutnya yang saya ceritakan adalah masalah bahan bakar. Tergantung isi dompet kita, tergantung kemampuan kita untuk bahan bakar. Jadi kita tidak bisa memaksakan kita harus menggunakan Pertamax 9,2. Tidak juga bosku. Jadi tergantung kemampuan kita, minimal kita menggunakan Partelit. Loh, kenapa gitu bang? Maka dari anjuran kan Pertamax lah. Kita berbicara tentang kemampuan. Setiap seseorang kemampuannya beda-beda. Ada yang mampu untuk membeli Pertamax, ada juga yang secukupnya aja, jadi cukup membeli dengan Partelit. Ini bukan kita meremehkan atau membicarakan tidak baik seseorang, ini sekedar berbagi pengalaman atau tipsnya. Jadi untuk motor matic kita bisa menggunakan Partelit juga bosku, tergantung keuangan kita. Jadi tidak perlu kita paksakan kita harus membeli Pertamax, tidak bosku, tergantung isi dompet kita. Oke, selanjutnya bosku, agar durasinya tidak terlalu lama, jadi kadang-kadang video saya juga bosku di sepeda atau yang lain 10 menit, karena dari YouTube memang harus 10 menit bosku. Jadi 10 menit agar lebih istimewir. Yang selanjutnya saya membahas tentang modifikasi. Loh, kenapa bang? Kenapa sih tentang dimodifikasi di sepeda motor, kan lebih keren? Oke, kalau berbicara keren bosku. Tapi ada kekurangannya dan ada kelebihan. Untuk dipandang kita dan dipandang orang lain, modifikasi itu memang istimewir, tapi ada kekurangannya. Dari kita mengganti bola lampu menjadi proji, itu menjadi masalah bosku. Klakson, mengganti lampu bagian belakang, itu ada kekurangannya. Kita berbicara tips agar merawat, jadi kita bicarakan aja agar bosku semua tahu ya. Ntar kalau mau video lengkapnya saya bikinkan masalah kekurangan dari lampu-lampu ataupun merubah-rubah kabel posisi bagian dalam. Ntar kita pisah videonya agar tidak terlalu lama untuk durasi. Nah, jadi untuk kita bagian lampu-lampu atau klakson kadang-kadang kita rubah, itu memotong untuk bagian kabel. Contohnya seperti lampu proji, kita potong untuk posisi bagian dalaman, mengganti lampu standar LED menjadi proji. Itu terkadang-kadang kita terkena hujan, kena panas. Yang utama tuh kena hujan, itu mengakibatkan komponen di dalam kelistrikannya bisa konslet, itu mengakibatkan kadang-kadang bisanya terjadinya terbakar atau sepeda motornya ada masalah untuk bagian mesin dan bagian kabel, karena ini sistemnya injeksi menggunakan komputer untuk perawatannya. Tuh bosku, kita berbagi pengalaman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Tuh. Oke, selanjutnya yang perlu kita sampaikan, waktu di jalan kita kadang-kadang memainkan gas bosku dan memainkan rem. Itu wajib kalian tahu ya, untuk pengguna motor matic jangan coba-coba memainkan gas dan rem, itu mengakibatkan kerusakan. Untuk kopling gandanya cepat habis bosku, jadi itu yang perlu kalian tahu, cara menggunakan gas dan rem. Jadi kadang-kadang kita memainkan gas, rem, kita gas, rem jalan tuh.
Itu mengakibatkan bagian kampas gandanya ya bosku ya, cepat habis, lebih cepat habis dibandingkan yang kita standar penggunaannya. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk bosku semua. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Apa yang saya bisa sampaikan, saya sampaikan untuk bosku. Jadi di video selanjutnya saya akan berbagi pengalaman masalah kaca spion, kekurangan dan kelebihan kaca spion bosku. Kalau dipandang mata enak untuk kaca spion yang menempel, tapi ada kekurangannya. Ntar kita bagikan ya setelah video ini. Jadi bantu subscribe agar saya semakin semangat bikin videonya. Ini panas banget bosku. Tuh, harinya sangat panas. Oke, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk kemajuan channel saya dengan menekan tombol like, subscribe, share kepada teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.